Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuliana Sari Hambali, NPM 10090303296. Di sini saya akan memaparkan mengenai anggaran biaya umum dan administrasi. Apa itu pengertian biaya administrasi dan umum? Anggaran administrasi yaitu anggaran yang berisi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang perusahaan di luar kegiatan pabrik. Anggaran biaya administrasi merupakan anggaran yang disusun secara terperinci tentang besarnya biaya administrasi perusahaan dan biaya-biaya lain untuk keperluan secara keseluruhan dari perusahaan. Anggaran biaya umum. Anggaran biaya umum adalah anggaran yang berisi semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk direksi dan stafnya, bagian keuangan, dan bagian administrasi. Kemudian terdapat juga beberapa subbagian yang biasanya terdapat dalam perusahaan. Di antaranya yaitu subbagian kesekretariatan atau tata usaha. Sub ini bertanggung jawab dan menangani urusan surat menyurat, dokumentasi, dan kearsipan. Yang kedua yaitu subbagian pembukuan atau akuntansi. Ini bertanggung jawab dan menangani urusan pencatatan pembukuan akuntansi dan beberapa masalah keuangan. Kemudian yang ketiga yaitu subbagian rumah tangga. Subbagian rumah tangga ini bertanggung jawab dalam menangani urusan kebersihan, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Urusan menyediakan konsumsi bagi karyawan, urusan penyambutan, serta menyediakan akomodasi. Yang keempat yaitu subbagian perlengkapan. Subbagian perlengkapan ini bertanggung jawab dan menangani urusan perlengkapan dan keperluan-keperluan kantor administrasi. Yang terakhir yaitu subbagian hubungan masyarakat atau biasa disebut humas. Ini bertanggung jawab menjadi penghubung serta menjabatani antara perusahaan dengan pihak luar, seperti misalkan pejabat birokrasi, relasi perusahaan, organisasi, dan lembaga masyarakat lainnya. Kemudian ada juga fungsi penyusunan anggaran, terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Perencanaan membantu manajemen mempelajari segala aktivitas yang akan dilaksanakan. Kemudian mengarahkan seluruh tenaga perusahaan yang menentukan arah atau kegiatan, dan membantu menunjang kebijakan perusahaan, membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia, mengakibatkan pemakaian alat fisik secara lebih efektif. Kemudian koordinasi. Mengkoordinasi yaitu fungsinya membantu mengkoordinasi faktor manusia dengan perusahaan dan menempatkan penggunaan modal pada alternatif yang menguntungkan. Kemudian mengetahui kelemahan-kelemahan organisasi. Mengapa? Karena setelah rencana yang baik disusun dan kemudian dijalankan, maka kelemahan-kelemahan dapat dilihat untuk diperbaiki. Kemudian yang terakhir itu pengawasan. Pengawasan dapat melaksanakan tugasnya melakukan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan relasi dengan RKAP, cara membandingkan dan melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu. Kemudian motivasi. Motivasi yaitu anggaran memotivasi para pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai tujuannya. Kemudian komunikasi, meliputi penyampaian informasi yang menghubungkan dengan tujuan strategi kebijakan, rencana, pelaksanaan, dan penyimpangan yang terjadi. Pendidikan. RKAP mendidik para manajer mengenai bagaimana bekerja secara terinci pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya.
Kemudian ada pun manfaat dari anggaran biaya administrasi dan umum. Di antaranya yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja, kemudian secara khusus yaitu sebagai dasar untuk menyusun budget kas. Karena sebagian dari biaya administrasi memerlukan pembayaran atau pengeluaran kas, sedangkan sebagian dari biaya administrasi tidak memerlukan pembayaran atau pengeluaran kas, seperti misalnya biaya depresiasi dari aktiva tetap yang ada di lingkungan bagian administrasi dan umum. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran administrasi dan umum terbagi menjadi 6 bagian. Di antaranya yaitu anggaran penjualan, anggaran unit yang diproduksinya, berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan, sistem pembayaran upah atau gaji, metode depresiasi, dan metode alokasi biaya. Kemudian faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran terbagi menjadi 2 bagian. Apa aja? Faktor eksternal dan faktor internal. Kita bahas mengenai faktor internal. Faktor internal itu data penjualan pada tahun-tahun yang lalu, kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual, syarat pembayaran yang dijual, dan sebagainya. Faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi keadaan persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat. Biaya administrasi, kemudian biaya administrasi dan umum itu cenderung memiliki sifat tetap sehingga relatif tidak dipengaruhi secara langsung oleh tingkat aktivitas tertentu. Karena itu biaya administrasi dan umum cenderung dialokasikan dalam jumlah yang sama dari bulan ke bulan. Kecuali terdapat rencana kerja yang khusus pada bulan tertentu. Kesimpulannya itu, biaya administrasi umum merupakan biaya yang terjadi di bagian administrasi dan umum. Bagian ini pada umumnya merupakan bagian yang terdiri dari beraneka ragam pekerjaan, selain pekerjaan pabrik dan penjualan. Dan karena banyaknya sering disebut sebagai bagian umum, sesuai dengan namanya yaitu bagian administrasi umum, maka bagian ini akan mengurusi masalah-masalah administrasi perusahaan, kecuali administrasi penjualan dan administrasi pabrik, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan umum. Fasilitas perusahaan untuk para karyawan, baik dari pimpin perusahaan sampai dengan karyawan yang paling bawah, akan diurusi di dalam bagian ini. Dengan demikian, maka besar dan kecilnya suatu perusahaan akan mempengaruhi banyak dan sedikitnya serta kompleks dan setidaknya permasalahan yang timbul di dalam bagian administrasi umum ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.